Ada satu hal yang membuat banyak pensiunan terdiam ketika membaca pengumuman resmi ini. Bukan karena jumlahnya kecil, bukan pula karena prosesnya rumit, melainkan karena satu kenyataan yang jarang disadari. Jika informasi ini dilewatkan, jika aturan ini tidak dipahami dengan benar, maka hak yang seharusnya diterima bisa tertunda tanpa disadari. Banyak yang mengira semuanya akan berjalan otomatis dan aman. Banyak pula yang berpikir dana akan masuk begitu saja tanpa perlu perhatian khusus. Padahal di balik sistem yang tampak rapi, ada tahapan yang harus dilalui, ada validasi yang perlu dipenuhi, dan ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mengikuti alur resmi dengan seksama. Bayangkan jika saldo yang ditunggu tidak kunjung berubah. Bayangkan jika orang lain di sekitar Anda sudah menerima rapel, sementara rekening Anda masih terlihat sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Pertanyaan mulai bermunculan satu persatu. Apakah data saya bermasalah? Apakah rekening saya masih aktif dan terdaftar? Apakah ada aturan baru yang belum saya pahami dengan sempurna? Dan di titik inilah kegelisahan sering muncul. Bukan karena negara tidak membayar, bukan karena anggaran tidak tersedia, tetapi karena informasi tidak dipahami secara utuh, karena detail teknis terlewatkan, atau karena asumsi keliru tentang cara kerja sistem. Inilah mengapa kabar resmi ini tidak boleh diperlakukan sebagai berita biasa yang dibaca sekilas lalu dilupakan. Di dalamnya ada keputusan negara yang mengikat, ada mekanisme teknis yang harus dipahami, dan ada tanggal acuan yang menjadi penentu segalanya. Satu tanggal yang akan menjadi batas perhitungan, batas penyesuaian, dan dasar pencairan bagi jutaan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Tanggal itu adalah 30 Januari 2026. Banyak yang bertanya dalam diam, apakah ini benar-benar sudah final? Apakah ini sekadar rencana yang masih bisa berubah? Apakah rapel benar-benar akan cair atau hanya janji yang kembali diundur? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat wajar, terutama bagi mereka yang telah puluhan tahun hidup dengan disiplin ketat, aturan yang jelas, dan kepastian administrasi yang menjadi pegangan sehari-hari. Dan justru karena itulah dokumen resmi yang dirilis kali ini menjadi sangat penting untuk disimak dengan cermat. Bukan opini dari pengamat, bukan bocoran dari sumber tidak jelas, melainkan keputusan tertulis yang menjadi pegangan nasional dan berlaku untuk seluruh sistem pensiun aparatur negara. Peringatan penting sebelum memahami detail. Namun sebelum masuk ke rincian resmi tersebut, ada satu peringatan penting yang perlu dipahami sejak awal. Tidak semua keterlambatan berarti ada masalah dengan anggaran negara, tidak semua perbedaan waktu pencairan berarti ada pengurangan hak atau pemotongan yang tidak semestinya. Sistem yang digunakan saat ini bekerja berdasarkan data yang akurat dan data yang tidak sinkron, meskipun hanya satu elemen kecil seperti nomor rekening atau penulisan nama bisa membuat pencairan berada di tahap berikutnya, bukan dibatalkan, bukan dihapus dari sistem, tetapi ditunda sampai proses validasi selesai dilakukan dengan benar. Karena itu, menyimak laporan ini sampai tuntas bukan sekadar soal ingin tahu atau mengikuti berita terkini. Ini adalah soal melindungi hak sendiri dan memastikan tidak ada yang terlewat akibat kurangnya pemahaman. Di bagian akhir nanti, semua aturan, dokumen resmi, dan mekanisme akan dijelaskan secara lengkap dengan bahasa yang tenang dan mudah dipahami. Tetapi sekarang, mari kita pahami dulu mengapa pengumuman ini menjadi perhatian nasional dan mengapa negara menaruh perhatian besar pada kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdi dengan setia. Momen ketika pengumuman mulai tersebar siang itu, suasana di banyak rumah pensiunan sebenarnya berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda istimewa yang menunjukkan akan ada berita penting. Rutinitas harian tetap berjalan dengan tenang, sarapan pagi, membaca koran, atau sekadar duduk santai di teras rumah. Namun perubahan kecil terjadi ketika ponsel mulai bergetar berkali-kali dalam waktu singkat. Grup WhatsApp pensiunan yang biasanya sepi atau hanya berisi salam pagi mendadak penuh dengan pesan masuk. Ada yang menulis singkat bahwa pengumuman resmi sudah keluar dari PT Taspen. Ada yang menyebut jadwal rapel dan kenaikan gaji telah dipastikan. Ada pula yang langsung membuka aplikasi Taspen Mobile, mencoba memeriksa apakah sudah ada perubahan informasi atau notifikasi baru. Reaksi yang muncul bukan kepanikan yang berlebihan, melainkan kehati-hatian yang khas dari orang-orang yang terbiasa dengan sistem birokrasi. Para pensiunan adalah mereka yang terbiasa hidup dengan aturan tertulis, dengan prosedur yang jelas, bukan dengan spekulasi atau kabar dari mulut ke mulut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Maka yang dicari bukan sensasi atau berita yang mengejutkan, tetapi kepastian yang dapat dipegang dan dipercaya. Apakah kabar ini benar-benar resmi dari lembaga berwenang? Apakah sumbernya dapat dipercaya dan kredibel? Dan apakah ini menyangkut hak yang selama ini dinantikan dengan penuh kesabaran? Pada titik ini perlu ditegaskan secara jelas dan tanpa keraguan. Informasi yang beredar tersebut memang bersumber dari pengumuman resmi PT Taspen, lembaga yang diberi mandat langsung oleh negara untuk mengelola jaminan pensiun aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini disampaikan secara terbuka melalui kanal-kanal resmi disertai dokumen penjelasan yang detail dan menetapkan tanggal acuan nasional yang sama untuk semua penerima, yaitu 30 Januari 2026. Tidak ada perbedaan berdasarkan wilayah, tidak ada pengecualian berdasarkan instansi asal, dan tidak ada perlakuan berbeda berdasarkan masa pensiun. Isi pengumuman yang perlu dipahami dengan seksama Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, pengumuman ini bukanlah sekadar pemberitahuan singkat yang bisa dibaca sambil lalu. Di dalamnya terdapat penjelasan lengkap mengenai jadwal pencairan yang telah ditetapkan, mekanisme pembayaran yang akan digunakan, sistem validasi data yang diterapkan, serta kelompok penerima berdasarkan tahapan yang telah dirancang dengan cermat. Semua disusun dengan rapi untuk menjawab kebingungan yang selama ini muncul akibat informasi yang simpang siur, rumor yang tidak jelas sumbernya, atau pemberitaan yang tidak lengkap. Selama beberapa waktu terakhir, banyak pensiunan bertanya-tanya dengan rasa penasaran yang terus mengganjal. Kapan rapel dibayarkan dengan pasti? Apakah kenaikan gaji benar-benar berlaku atau hanya wacana? Apakah harus datang ke kantor Taspen untuk mengurus sesuatu? Apakah perlu menyiapkan dokumen tambahan atau fotokopi tertentu? Semua pertanyaan yang selama ini bergulir kini telah dijawab secara resmi, tertulis dengan jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiunan dilaksanakan secara bertahap dengan dasar perhitungan sampai tanggal 30 Januari 2026. Tanggal ini menjadi titik acuan nasional yang berlaku untuk semua, baik untuk perhitungan rapel yang merupakan akumulasi dari periode sebelumnya, maupun penyesuaian gaji bulanan yang akan berlaku ke depan. Dengan penetapan yang tegas ini, tidak ada lagi ruang bagi ketidakpastian jadwal. Semuanya telah ditetapkan secara pasti dan mengikat. Mengapa proses dilakukan secara bertahap? Proses bertahap yang diterapkan dalam pencairan ini bukanlah tanda bahwa dana belum siap atau anggaran masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang memadai untuk menjamin seluruh hak pensiunan tanpa ada kekurangan. Namun, PT Taspen memilih langkah yang cermat, hati-hati, dan sistematis demi menjaga akurasi dan keadilan. Setiap data diperiksa dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan transfer ke rekening yang salah, kesalahan nominal yang bisa merugikan, atau kekeliruan penerima yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Prinsip yang digunakan sederhana namun tegas, lebih baik sedikit lebih lama tetapi tepat sasaran, daripada cepat namun penuh kesalahan yang justru menimbulkan masalah baru. Setiap pensiunan memiliki riwayat golongan yang berbeda-beda, masa kerja yang beragam, dan status kepegawaian yang tidak seragam. Sistem harus memastikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer sesuai dengan data tersebut secara akurat. Kesalahan sekecil apapun, bahkan hanya satu digit angka, dapat berdampak pada kepercayaan publik dan kenyamanan pensiunan itu sendiri. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan. Penyesuaian, kenaikan gaji, bentuk penghargaan dan perlindungan. Selain rapel yang telah dinanti, pengumuman ini juga menegaskan penyesuaian kenaikan gaji pensiun sebagai bagian dari kebijakan nasional yang telah direncanakan dengan matang. Penyesuaian ini dirancang untuk menjaga daya beli pensiunan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah dan perubahan harga kebutuhan pokok yang cenderung naik dari waktu ke waktu. Ini bukanlah hadiah sesaat atau bantuan sosial yang bersifat temporer, melainkan bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan dan penghargaan negara kepada para purna abdi yang telah mengabdikan diri dengan setia selama puluhan tahun. Bagi banyak pensiunan, kabar ini membawa rasa lega yang mendalam. Setelah bertahun-tahun menerima penghasilan yang relatif tetap tanpa penyesuaian signifikan, kini ada perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung. Kenaikan tersebut akan tercermin pada gaji bulanan setelah tanggal acuan 30 Januari 2026.
Sementara itu, rapel dibayarkan sebagai akumulasi selisih dari periode sebelumnya hingga tanggal tersebut. Perlu dipahami dengan baik bahwa besaran rapel tidak seragam untuk semua orang. Semua dihitung berdasarkan golongan terakhir saat pensiun, masa bakti yang telah dilalui, dan besaran gaji pensiun masing-masing individu. Ada yang menerima rapel dalam jumlah jutaan rupiah, ada pula yang menerima nominal lebih besar tergantung dari faktor-faktor tersebut. Tidak ada perhitungan manual yang dilakukan oleh individu atau petugas secara subjektif. Semua dihitung otomatis oleh sistem Taspen yang canggih berdasarkan data resmi yang tersimpan dalam database nasional. Hal ini menjamin transparansi penuh, akurasi tinggi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Pencairan langsung tanpa biaya. Apapun PT Taspen menegaskan dengan tegas bahwa pencairan dilakukan langsung ke rekening pensiunan yang terdaftar dalam sistem. Tidak ada kewajiban untuk datang ke kantor Taspen secara fisik. Tidak ada formulir tambahan yang harus diisi ulang. Tidak ada biaya administrasi, biaya transfer, atau biaya dalam bentuk apapun yang harus dibayarkan. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan ganda, untuk melindungi pensiunan dari risiko penipuan yang semakin marak dan untuk memudahkan akses layanan terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki keterbatasan mobilitas. Apabila setelah tanggal acuan pencairan Bapak atau Ibu belum melihat perubahan saldo di rekening, hal tersebut tidak serta-merta berarti ada masalah serius. Pencairan dilakukan per kelompok secara bertahap berdasarkan sinkronisasi data dari instansi asal masing-masing. Untuk pensiunan ASN, data berasal dari Badan Kepegawaian Negara yang mengelola seluruh database kepegawaian sipil. Untuk pensiunan TNI, data berasal dari Markas Besar TNI yang mencakup seluruh angkatan. Dan untuk pensiunan Polri, data berasal dari Markas Besar Polri yang mengkoordinasikan data personel di seluruh Indonesia. Jika data sudah sepenuhnya sinkron dan tidak ada masalah teknis, pencairan dilakukan pada tahap awal sesuai jadwal. Namun jika masih diperlukan validasi tambahan, misalnya karena perbedaan kecil dalam penulisan nama atau nomor rekening yang tidak aktif, maka pencairan akan menyusul setelah proses tersebut selesai. Yang perlu ditekankan dengan sangat jelas, hak pensiunan tidak hilang dan tidak berkurang sedikit pun. Semua dana tetap tercatat dan aman dalam sistem negara. Penundaan administratif tidak menghapus hak siapapun. Ini hanya soal waktu dan proses validasi, bukan soal pengurangan. Peringatan keras, terkait penipuan dalam pengumuman yang sama, PT Taspen juga menyampaikan peringatan keras terkait maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam proses pencairan rapel dan kenaikan gaji. Tidak ada permintaan kode OTP melalui telepon atau pesan singkat. Tidak ada permintaan data pribadi seperti nomor PIN, password, atau nomor kartu ATM melalui saluran tidak resmi. Informasi resmi hanya disampaikan melalui 3 kanal yang sah, aplikasi Taspen Mobile yang dapat diunduh dari toko aplikasi resmi, situs resmi Taspen di internet, dan mutasi rekening yang tercatat di bank masing-masing. Setiap pihak yang mengatasnamakan Taspen dan meminta hal-hal di luar itu dapat dipastikan bukan saluran resmi dan patut dicurigai sebagai upaya penipuan. Jika Bapak atau Ibu menerima telepon mencurigakan, SMS yang meminta data pribadi, atau pesan WhatsApp yang mengatasnamakan petugas Taspen, jangan memberikan informasi apapun. Laporkan segera ke nomor pengaduan resmi Taspen atau ke pihak kepolisian setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum. Sistem distribusi yang adaptif dan berkeadilan. Pada periode ini, Taspen juga menerapkan sistem distribusi pembayaran yang lebih adaptif. Sebagian rapel dapat disalurkan lebih awal agar manfaatnya segera dirasakan. Sementara sisanya akan menyusul setelah seluruh proses administrasi selesai dilakukan dengan sempurna. Sistem ini dirancang untuk menjaga stabilitas layanan perbankan nasional, mengingat besarnya volume transaksi yang dilakukan secara serentak ke jutaan rekening. Jika semua dilakukan sekaligus, ada risiko gangguan sistem yang justru akan merugikan pensiunan itu sendiri. Untuk gaji pensiun bulanan, penyesuaian dilakukan dengan persentase yang disesuaikan berdasarkan golongan masing-masing dengan prinsip keadilan sosial. Golongan yang lebih rendah mendapatkan persentase penyesuaian yang relatif lebih besar agar dampaknya lebih terasa dan membantu meringankan beban hidup. Sementara golongan yang lebih tinggi tetap menerima kenaikan secara proporsional sesuai struktur yang ditetapkan. Jika digabungkan dengan rapel yang diterima sekaligus dari beberapa bulan sebelumnya, total tambahan ini memberikan dampak nyata dan signifikan bagi kesejahteraan pensiunan dan keluarga.
Banyak pensiunan telah menyampaikan rencana mereka dengan penuh harapan setelah mengetahui kabar ini. Ada yang akan menggunakan dana untuk kebutuhan kesehatan yang selama ini tertunda. Ada yang akan mendukung pendidikan cucu agar bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Dan ada pula yang akan memperkuat ketahanan keuangan keluarga dengan menabung atau investasi yang aman. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada angka di rekening, tetapi juga pada kualitas hidup sehari-hari, rasa aman finansial, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi digital. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, Taspen mendorong pemanfaatan aplikasi Taspen Mobile secara maksimal. Melalui aplikasi ini, pensiunan dapat memantau status pembayaran secara real-time, melihat rincian gaji bulanan dengan detail lengkap, dan melakukan verifikasi data secara mandiri tanpa harus datang ke kantor. Pembaruan data rekening dan ahli waris juga dapat dilakukan langsung melalui aplikasi untuk memastikan tidak ada dana yang tertahan akibat rekening tidak aktif, nomor yang sudah berubah, atau data ahli waris yang belum diperbarui sejak lama. Pengumuman ini juga disampaikan dengan pendekatan yang bermakna. Dalam penyampaian resminya, Taspen menghadirkan perwakilan pensiunan dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan guru yang mengajar dengan dedikasi, mantan perwira yang bertugas menjaga perbatasan, hingga staf administrasi yang bekerja dengan tekun di kantor pemerintahan. Ini menjadi simbol yang kuat bahwa kebijakan ini berlaku adil, menyeluruh, dan tidak membeda-bedakan siapapun berdasarkan jabatan atau wilayah. Taspen menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan akan terus menjadi prioritas utama dalam roadmap pelayanan ke depan. Dengan penguatan sistem digital yang terus ditingkatkan, peningkatan kualitas layanan yang konsisten, dan komitmen untuk selalu transparan, Taspen berharap dapat terus menjadi mitra terpercaya bagi para pensiunan di seluruh Indonesia menuju periode berikutnya. Kepastian yang telah lama ditunggu dengan ditetapkannya tanggal acuan 30 Januari 2026, para pensiunan kini memiliki kepastian yang konkret dan dapat dipegang. Rapel dan penyesuaian kenaikan gaji bukan lagi sekadar wacana atau rencana yang masih dalam pembahasan. Mekanismenya jelas dan terstruktur, aturannya tertulis dalam dokumen resmi yang mengikat, dan pelaksanaannya dapat dipantau melalui berbagai saluran yang tersedia. Yang perlu dilakukan adalah memastikan rekening masih aktif dan dapat menerima transfer dengan baik, memantau informasi terbaru dari saluran resmi seperti aplikasi Taspen Mobile atau situs resmi, dan tetap tenang serta sabar mengikuti proses yang telah ditetapkan. Jangan terburu-buru panik jika pencairan belum masuk pada hari pertama. Ingatlah bahwa sistem bekerja secara bertahap dengan cermat dan hak Anda tetap aman dan akan dibayarkan sesuai ketentuan. Demikian laporan resmi ini disampaikan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Semoga memberikan kejelasan yang dibutuhkan, ketenangan pikiran, dan keyakinan yang kuat bahwa negara tetap hadir dengan nyata, menghargai pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun, dan menjaga hak para pensiunan di seluruh Indonesia dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesabaran, pengabdian, dan kepercayaan yang terus diberikan. Semoga dana yang diterima membawa manfaat nyata, keberkahan, dan kebahagiaan bagi Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga tercinta.